Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Solo Selatan, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Solo Selatan. Selanjutnya yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat beliaulah kita dapat hadir pada hari ini dalam rangka menyelenggarakan acara penyampaian aksi nyata budaya positif modul 14 calon guru penggerak. Selawat berangkaikan salam, semoga pahalanya selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, semoga Allah melimpahkan keberkahannya. Marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ritin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil UPT SMP Negeri 27 Solo Selatan. Seterusnya Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta staf TU UPT SMP Negeri 27 Solo Selatan. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah SWT yang mana beliau melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan yang berbahagia ini dalam acara penyampaian budaya positif guru penggerak modul 1.4 di dalam
kegiatan ini nanti kita bisa melaksanakan, yang pertama bisa menerapkan, kemudian berkolaborasi, yang ketiga koordinasi dengan orang tua. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, di dalam modul 1.4 ini budaya positif, yang mana di sini kita bisa menerapkan di sekolah kita ini apa betul yang dikatakan dengan budaya positif. Dalam penyampaiannya nanti yang akan disampaikan oleh CGP kita Bu Milda Neri, yang budaya positif ini adalah kebiasaan, keyakinan yang bersifat positif, titiknya adalah pada siswa kita. Jadi hendaknya kita bisa menerapkan kegiatan ini di dalam pembelajaran, di dalam nanti kita berkolaborasi, kemudian berkoordinasi dengan orang tua. Kolaborasi di antara CGP dengan guru, teman sejawat, kemudian dengan orang tua siswa. Contoh yang dekat bagi kita, rasa yang disampaikan di dalam budaya positif ini bertanggung jawab. Apa tanggung jawab siswa kita? Contoh, kita mengadakan gotong royong. Di dalam gotong royong ini tentu kita yang pertama mengambil sikap. Mereka harus disiplin. Disiplin di sini adalah disiplin waktu. Kemudian menerapkan tanggung jawab. Yang kegiatan ini sebelumnya kita sampaikan dulu kepada orang tua siswa kita, memberikan sosialisasinya kepada orang tua. Jadi harapan saya di sini, yang kegiatan budaya positif di sini perlu kita menjalin kerjasama CGP kepada guru, kemudian kepada siswa dan orang tua siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ditutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, sepatah kata kita minta kepada Ibu Wakil Kurikulum, kepada Ibu Endra Maulida, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama. Selawat beserta salam tanpa pula kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada acara ini dalam rangka penyampaian modul 1, bersyukur kepada Ibu calon guru penggerak. Dengan adanya guru calon penggerak di sini, berarti bisa membawa dampak positif kepada guru-guru yang ada di sekolah ini dan juga kepada murid-murid kita. Kemudian pada tahun ini kurikulum Merdeka adalah perdana di sekolah kita. Dan juga saya berharap kita semua bisa menerapkan kurikulum. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Iqbal. Kepada Ustadz disilakan. Kita berdoa sejenak.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan da'imin. Hamdan yuwafi bil rahmatil mutakamila. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi bil jalali wal jalali wa rizqil azim sultanik. Falakal hamdu hatta tarada wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka min ibadika as-salihin wa min awliyaika al-muttaqin wa min al-hukama'il muzawwidin bil ilmi ma'al istiqamah fi ibadatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa mubarakah wa tafarraqana bihi tafarraqa ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyampaian aksi nyata budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan langsung oleh salah satu guru calon penggerak yang dari sekolah kita, yakninya Ibu Mildaneri. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Wakil UPT SMP Negeri 27 Solok Selatan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta tata usaha yang hadir pada kesempatan penyampaian aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 8. Pertama dan utama, marilah kita kembali mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan nikmat yang berlimpah. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita bersama. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada pahlawan revolusi Islam kita yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya calon guru penggerak angkatan 8 yang dari SPD modul 1.4 dalam penyampaian budaya positif. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat. Sebelum masuk ke budaya positif, saya pribadi ingin mengajak Bapak Ibu untuk meningkatkan hormat topiknya untuk pagi ini dulu. Kita akan speaking sebelum kita masuk materi budaya. Saya tahu ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar speaking ini. Kalau saya bilang Marina, tangannya di sini. Ya. Kalau saya bilang Marina, tangannya di sini. Kalau menari, tangan seperti ini. Ya, ingat-ingat ya. Kalau Marina, tangannya di sini. Kalau menari, begini. Di atas seperti ini. Nah, di atas seperti ini. Ya, di atas. Menara, seperti di atas. Menara gini. Gini Pak. Oke, ya. Iya, Marina menari di atas menara. Nah, di atas menara. Oke. Nanti ada temannya, kan nggak mungkin Marina saja. Kita tambah dengan nama Marijo. Bapak Ibu bisa kita mulai? Bisa ya? Kita kalau saya nanti bilang konsentrasi, Bapak Ibu jawab konsentrasi dimulai gitu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, Marina menari di atas menara. Menari, Marina di atas menara. Marijo. Menari di atas menara. Sekarang gantian. Saya yang melakukan
melakukan gerakan, Bapak Ibu juga mengikuti tapi dengan kata-kata, ya. Contohnya seperti ini, saya bilang begini, Bapak Ibu bilang apa? Lakukan juga hal yang berupa. Pak, yang konsentrasi. Baik, mulai. Menari. Ikutin Pak Iqbal. Oh iya, menari. 1, 2, 3. Menari. Pengajar praktik saya yaitu Bapak Rosi Satriani, mungkin Bapak Ibu sudah tahu beliau Kepala UPT SMP Negeri 5 Solo Selatan. Kemudian ada fasilitator saya Bu Rosemary Diani Tarigan, beliau ini dari Sumatera Utara. Beliau fasilitator yang luar biasa memberikan semangat kepada kami dengan tetap semangat. Beliau ini mengajar di sekolah Taman Kanak-kanak. Oke. Sekarang sebelum masuk materi, kita bahas ya Bapak Ibu. Ini sering timbul ya dalam pikiran kita. Ini salah satu pertanyaan pemantik buat kita bersama. Kita setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju ya Bapak ya. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya. Yang pertama kita setuju. Nanti kita akan turunkan jawabannya itu seperti apa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak seperti yang kita lakukan barusan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Sekarang kita katakan setuju. Nanti kita akan ketemu hasilnya itu seperti apa. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Seperti kita memberikan ada anak yang juara, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada anak yang juara kita berikan penghargaan. Apakah itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Kita lihat nanti. Ini pertanyaan pemantik ini kita lihat ya Bapak Ibu. Nanti kita akan menjawabnya. Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah disiplin positif dari nilai kebajikan universal. Yang pertama. Yang kedua, teori motivasi hukuman penghargaan restitusi. Yang ketiga, itu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, kita masuk kepada disiplin positif. Saya minta bantuannya salah satu dari peserta kita semua ini. Siapa yang bersedia membantu saya di depan ini? Bapak punya sesuatu yang berharga nggak? Uang. Boleh tidak? Atau saya punya apa yang berharga? Apakah 5.000 itu berharga? Berharga 5.000 bagi Pak Iqbal? Sekarang saya minta tolong sama Pak Iqbal. Silakan Bapak genggam ini kuat-kuat. Ya, silakan genggam. Bapak ibaratkan itu adalah sesuatu yang paling berharga bagi Bapak. Ya, silakan rayu beliau supaya beliau bisa membuka genggaman itu dan di antara Bapak dan Ibu nanti bisa mendapatkan isi dalamnya itu. Silakan Bapak. Siapa yang mau rayu? Nah, buka tuh kepalanya itu. Pak Iqbal. Mau makan nanti kan? Oh, berarti mau ya? Berarti Ustaz atau Bapak mau memberikan itu? Kalau yang berharga bagi Bapak. Rayu. Silakan. Nah, coba boleh. Usahakan itu nanti terbuka. Ya. Kalau Bapak mau membuka, silakan. Tapi kalau tidak apa alasan Bapak? Mau? Ya, kita buka. Silakan. Ya, silakan. Pak Iqbal. Boleh. Pak Iqbal mau dapat pahala nggak? Kalau pahala, mau sih mau. Pak Iqbal kan punya sesuatu yang berharga. Iya. Mau dikasih nggak? Mau disedekahin gitu nggak dapat pahala? Kalau untuk yang ini saya nggak bisa dapat aja. Itu ya. Kenapa nggak mau? Ada alasannya. Karena
barang berharga walaupun diunjuk dengan pahala yang sedekah yang seperti Ya. ada cara lain. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ilusi itu kontrol murid. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Ilusi mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti yang dipraktekkan oleh Pak Iqbal tadi. Diberi pertanyaan oleh Bu Siska tadi. Bapak mau pahala tidak? Itu kan seolah membuat orang bersalah. Tapi dia sendiri menguatkan karakternya. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bermanfaat nggak bagi kita bersama? Iya kan, bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, lanjut kita. Nah kita lihat ini Bapak. Disiplin masih ingat 3 pertanyaan pemantik tadi di awal ya. Apakah makna disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Iya ada Bapak Ibu? Kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan anak-anak. Iya ada? Kita melakukan disiplin supaya anak-anak patuh kepada kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Kedisiplinan itu kita perlu mengetahui ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama itu beriman, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan ke anak didik kita. Kemudian teori pembelajaran 2 masuk kita teori motivasi perilaku manusia. Motivasi ini terbentuk 3. Ada motivasi eksternal yang hanya menghindari ketidaknyamanan. Contoh, seperti murid kita, saya pakai dasi hari ini hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Dia takut masuk buku kasus. Itu yang pertama, motivasi eksternal. Motivasi yang kedua, itu mendapat imbalan. Siapa yang pakainya lengkap hari ini akan dikasih reward. Nah itu dia hanya besok dapat reward tuh, besok dapat penghargaan. Kan biasa kita di hari tahun memberikan penghargaan kepada anak siapa yang datangnya pesantren Ramadan. Kita cobakan kemarin Pak Iqbal ya, ternyata banyak anak yang datang. Itu hanya motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan. Nah yang terakhir ini yang susahnya kita, bukan susah ya Bapak Ibu ya, yang ingin kita terapkan kepada anak kita, motivasi internal itu berasal dari dia sendiri. Saya datang ke sekolah ini keinginan 3 motivasi perilaku manusia. Ya, kita pengen cari aman, pengen dapat imbalan dan motivasi dari diri sendiri. Berikut. Nah sekarang Bapak Ibu kita perhatikan. Ini dihukum oleh penghargaan. Ya, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu bisa menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Kita mengatakan selama ini penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi. Ingat pertanyaan pemantik di nomor 3 tadi. Memberikan penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi anak. Saya pribadi pernah melakukan itu Bapak Ibu. Jujur. Barusan kemarin waktu pengumuman anak yang lulus dengan nilai yang tertinggi saya kasih amplop. Ternyata itu bisa berupa penghargaan merusak hubungan. Kenapa saya katakan demikian? Karena nanti kita akan ketemu dengan materi. Bagaimana sih penghargaan merusak hubungan itu? Dia mendapat hubungan pasti, ya teman-teman yang lain dia dikasih penghargaan, dikasih duit oleh Bu Mary. Yang lain merasa minder, sehingga dia tidak mau berteman dengan teman yang dapat duit. Ternyata saya salah Bapak Ibu. Ya, ternyata saya salah setelah saya mendapatkan modul budaya positif ini. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan juga ada. Penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsiknya seperti ini. Pintar ya. Nah, saya suka tuh sama kamu, kamu yang paling saya suka main poli di sini. Emang yang lain tidak bisa? Ya Bapak Ibu, itu menghancurkan dia, mengurangi motivasi intrinsik dari anak tadi. Dan kamu aja deh, Feli, kamu tuh yang bisa, saya itu nggak bisa. Kamu tuh yang
untuk berlatih mempraktekkan ini kepada anak-anak kita. Ternyata dengan kata-kata seperti itu menghukum anak-anak dengan penghargaan, walaupun penghargaannya itu lewat kata-kata saja. Kita lanjut. Kemudian, nah kita belajar Bapak Ibu ya, apakah ini berupa hukuman atau apakah ini hukuman atau konsekuensi? Apa sih itu hukuman Bu? Apa itu konsekuensinya? Nanti kita akan lihat. Kita pernah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah dia. Pernah kita melakukan itu Bapak Ibu? Pernah. Apakah itu bentuk hukuman? Iya. Iya. Apakah itu bentuk hukuman? Iya. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nanti kita cari jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pernah kita melakukan? Pernah. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau kita pramuka ya Bapak Ibu. Terlambat lagi kita suruh pusat. Apa itu hukuman atau konsekuensi? Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kita kadang-kadang tidak sengaja Bapak Ibu pasti sini siapa yang minuman tadi nih? Siapa yang numpahin? Kamu kan tanggung jawab bersihkan. Pernah ya Bapak Ibu kita lakukan itu? Ternyata apa? Ternyata apa? Kita lihat di jawabannya apa sih? Konsekuensi ya Bapak. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, biasanya itu kalau anak-anak pakai sendal kita suruh taruh di kantor, malah disuruh anak-anak kita buka sepatu. Jangan bermain di lapangan itu menggunakan kaki tanpa alas. Ya, ternyata itu bukan hukuman yang baik buat anak kita. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Betul Bude? Bude Pak? Pernah Bude Pak? Pernah diminta untuk teruskan itu hukuman. Mengganti kertas teman, tugas teman yang terakhir itu konsekuensi. Memberikan tumpah, membersihkan tumpahan air itu adalah konsekuensi. Iya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan itu adalah hukuman. Dan apa itu hukuman? Berbeda hukuman dan konsekuensi. Kita lihat Bapak Ibu. Nah dilihat, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Harus ya Bapak Ibu. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Beda. Hukuman itu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya. Kemudian membuat anak sakit fisik itu hukuman. Seperti kita suruh tadi, silakan lari keliling lapangan kamu terlambat 10 menit. Itulah sakit fisiknya. Ya, itu berupa hukuman. Konsekuensi itu apa? Anak itu menghargai disiplin, konsep diri dengan baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu yang konsekuensi. Jadi kita bisa lihat, kalau yang namanya hukuman itu, kita memberikan hukuman, fisik mereka akan sakit. Kalau konsekuensi itu konsekuensi dia, sepakat dia, anak belajar untuk mematuhi peraturannya. Itu yang konsekuensi. Nah kemudian, sama dengan yang tadi, apa itu restitusi? Nah kita lihat, masuk ke materi ketiga. Restitusi ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terkadang kita menyelesaikan masalah. Mika, sini, kamu kenapa terlambat? Kenapa terlambat? Terlambat juga lalu Bu. Nah, kamu di rumah. Nah itu Bu. Kenapa? Kalau pengen buka rajul, kalau lambe ke lambe. Apakah yang merupakan restitusi kita pada anak? Apakah kita memperbaiki kesalahan mereka? Kita perbaiki masalah mereka, Pak Eka? Menambah masalah mereka, karena kita menghukum mereka dengan penghargaan lagi. Kata-kata di tayangan video yang saya temukan nanti kita akan tonton ya seperti apa kita. Ada pertanyaan seperti ini. Kamu terlambat kenapa? Kalau dibaca dalam media positif itu ya Bapak Ibu ya, pada saat itu kita menggali informasi. Dikira kamu kenapa terlambat nak? Terlambat banget Bu. Kenapa terlambat banget? Tidak ada yang bangunin. Emang ibu kamu kemana? Kita gali dulu informasi dari mereka. Jangan langsung menyalahkan mereka. Kenapa kamu terlambat? Amak wah tidak bisa menjaga anak Bu. Kenapa amak? Amak kepengen kali pagi. Tidak ada yang lain. Jadi kita gali dulu. Nah baru kita ciptakan restitusi tadi. Restitusi itu seperti mana? Sekarang bagaimana kamu untuk bisa bangun pagi? Punya alarm Bu? Bisa bangun pagi itu. Kita kembalikan kepada anak
sekali lagi bukan saya murid, tapi saya mendapatkan ilmunya seperti ini. Kita gali informasi itu dari mereka, timbulkan kesepakatan dari dirinya sendiri. Dia yang menemukan pemecahan masalahnya itu. Kemudian ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri dia sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik dalam menyelesaikan masalah. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan, ya Bapak Ibu ya. Tadi karakter anak kita dari, bukan tindakan kita. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, pemecahan masalah. Restitusi itu menggalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bukan kita kembalikan dia kepada yang berhukum tadi, tidak, tapi kita kembalikan dia. Bisa tak dia memperbaiki kesalahannya itu? Pembelajaran ketiga, keyakinan kelas. Nah, mungkin di sini selama ini kita menganggap keyakinan kelas ini adalah peraturan di lokal. Tapi ternyata peraturan itu tidak sama dengan keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kita di sini, apa sih maunya kamu? Apa sih maunya kamu di lokal ini? Nah, jadi kalau sudah ada keyakinan kelas, mereka sudah yakin. Contoh dalam kalimat ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apakah itu keyakinan kita? Keyakinan apa, Bu? Kita selalu menggunakan helm supaya apa? Supaya menjaga. Ya, apakah itu keyakinan? Ya, kalau kalimatnya seperti itu. Tapi kalau lain hal seperti ini, Bapak Ibu pakai helm, nanti ada razia. Nah, itu baru apa itu? Aturan. Beda ya Bapak Ibu ya. Ada keyakinan, ada peraturan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3 yang menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Apakah itu keyakinan atau keyakinan kita? Supaya apa Pak? Kita terlindung ya. Nah, itu dia. Lanjut kita. Ini contoh keyakinan kelas ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Keyakinan kelas itu datangnya dari mereka Bapak Ibu, bukan dari kita. Kamu maunya belajar sama Ibu, selama belajar sama Ibu maunya apa? Saya mau izin 2 kali Bu. Sepakat? Boleh. Hanya 2 kali. Saya maunya nanti Bu boleh minum ketika belajar Bu. Kita bisa menanggapi. Bu, saya mau tugasnya nanti habis sampai jam pelajaran ya Bu. Boleh. Jadi keyakinan itu dari mereka, bukan kita yang memberikan. Jadi kalau kita memberikan, itu bukan keyakinan kelas namanya, tapi peraturan dari kita selaku guru. Nah ini dia. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah itu masuk keyakinan kelas nanti atau tidak? Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah. Nah ini dia. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran lain, itu menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu berhubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, untuk menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, keselamatan tadi ya, rekor ya. Jangan terlari di kelas atau koridor. Itu untuk keselamatan dan keamanan. Nah, nanti inilah salah satu bentuk keyakinan kelas nanti akan kita buat. Pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia. Kita tahu, kita anak-anak juga membutuhkan 4 kebutuhan ini. Butuh disayang dan diterima, butuh penguasaan, butuh kesenangan, butuh kebebasan. Kebebasan itu seperti apakah mereka bebas belajar di lokal? Tidak. Apakah mereka kesenangan? Mereka butuh kesenangan di dalam kelas. Kalau mereka sudah senang, otomatis mereka akan nyaman belajar dengan kita. Mereka butuh kasih sayang. Kalau sudah kamu senang, saya nggak suka belajar, kamu keluar, nggak bawa PR keluar. Apakah mereka mendapatkan kebebasan di situ? Tidak. Saya setelah pelajari modul 1.4 ya Bapak Ibu, saya banyak terdiam. Kenapa? Banyak sekali, hampir 90% saya melakukan hal yang salah. Bukan hal yang betul, hal yang salah yang saya lakukan.
Nanti kita akan simak di sini pembelajaran 5. Seperti apa kita nanti 5 posisi kontrol guru pada institusi. Mungkin di antara kita ada yang melakukan percakapan seperti ini. Kita saksikan sama-sama video 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada kita sebagai teman, ada kita sebagai pemantau, ada kita sebagai validasi. Kita lihat nanti videonya seperti apa. Video ini semoga bermanfaat dan kita yakini video ini mungkin kita ada di antara mereka. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kita saksikan nih Bapak Ibu, mungkin salah satu posisi ini pernah kita lakukan, tapi mana yang benar? Nah ini dia. Kali ini sering kita alami setelah kita nanti hari terlambat. Naren! Sini kamu! Pernah ya Bapak Ibu ya? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu, kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Pernah ya, Bapak Ibu kita lakukan itu ya? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Mereka pada kita. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Tapi ini dengan nada yang berbeda ya. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu sekolah, Nak? Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Kita bicaranya lembut tapi membuat dia merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap
dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, yang ketiga itu posisi teman. Kita bedakan pula. Pernah nggak kita berkata seperti ini? Lagi Naren ditegur. Naren! Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Tidak ya, Iya, saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah. Itu posisi teman. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu posisi teman ya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka dorongan ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya, itu dia dampaknya. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu dia pemantau. Posisi pemantau Dia ingatkan menanyakan peraturan sekolah atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, posisi manajer. Lagi Naren. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi yang paling ideal buat kita? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Ya, posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat kita ya untuk belajar menempatkan diri di posisi manajer ya Bapak Ibu ya? Iya. Walaupun kita posisi teman, ternyata kita juga salah di sana. Nanti anak-anak ada Bu Mary besok nih akan bela saya. Ada Pak Rio besok nih yang akan mengisi absen saya. Walaupun kita dengan nada lembut tadi. Jadi kita di sini bersama-sama belajar untuk menempatkan diri kita di posisi manajer. Kita akan bantu anak kita untuk memecahkan masalahnya. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat. Kita sama Bang coba. Kita lanjut. Nah ini tadi. Nah, ini dia. Saya kecewa sekali sama kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kita coba ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ternyata kita menghukum dengan kalimat seperti itu. Kok kamu selalu terakhir sih menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas? Kamu selalu terakhir. Aduh, gimana ini? Ternyata kita penghukum kita di sana. Lanjut. Nah, yang terakhir itu segitiga restitusi. Bagaimana cara kita memecahkan masalah? Ini menggunakan segitiga restitusi. Yang saya temukan videonya itu tidak bisa di-download malam tadi. Cara seperti ini. Contoh, ada anak kita yang bergelut ketika mengikuti pelajaran. Itu sering ya Bapak Ibu kita temukan di lokal. Kita panggil dia. Ada yang tadi seperti inilah. Ada anak yang kita tinggalkan. Ada yang nangis di lokal. Terus kita tanya. Contoh Bu F. Windy, kamu kenapa tadi pasca pelajaran ibu ke kantor kamu nangis? Ini Bu, ini kan yang ini kan kita stabil kan jelasnya. Kenapa ya mereka? Kenapa? Saya tadi Bu, buku saya dirobek oleh si Nabil. Windy berkata. Kenapa? Allah mencatat tadi begini kan? Stabil kan identitas dia. Kemudian kita masuk validasi kebutuhan. Apa itu validasi kebutuhan? Kita yakinkan dia. Ibu kalau dalam posisi ini pasti juga akan melakukan itu. Kita temani dia dulu dengan masalahnya itu. Ibu kalau dalam posisi ini mungkin ibu juga akan melakukan itu. Wajar kok Windy melakukan itu. Ibu tahu Windy emosi, wajar Windy melakukan itu. Tetapi, nah baru kita masuk dengan meyakinkan keyakinannya. Apa keyakinannya? Tetapi, Windy tahu nggak keyakinan kelas kita apa? Menghargai orang lain. Iya Bu, seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Nggak boleh marah-marah, harus bisa mengontrol emosi. Nah, kira-kira kita bisa nggak Bapak Ibu melakukan seperti itu? Insya Allah. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya.
dalam menerapkan segitiga restitusi ini. Nah ini dia, Bapak Ibu, dari 6 materi yang saya sampaikan ada 3 emoji di situ. Bahagia, semangat, mana ada yang ngantuk? Saya minta emojinya dulu dari Bapak Ibu. Ada yang senang di sini? Ada yang semangat di sini? Ada yang ngantuk di sini? Ada. Untuk dalam menyampaikan materi kali ini, saya merasa bahagia sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan untuk saya. Sebagai JDP, bagaimana yang harus kita lakukan untuk sekolah ini? Iya, itu. Jadi, yang mana yang harus yang sebelumnya kurang bagus, yang mana harus kita ubah untuk bagaimana menghadapi anak kita di sini? Iya, seperti yang video kita lihat tadi ya Pak. Ada pertanyaan tadi yang kita lakukan juga. Kita berusaha menempatkan diri kita di posisi manajer. Itu memang susah. Yang pertama kita harus bisa mengontrol emosi kita dulu. Saya pribadi ada yang nanya kemarin kok Ibu Dery sekarang hanya diam. Karena saya sadar yang saya lakukan selama ini salah. Saya katakan tadi 90% hampir salah. Ketika saya lembut, saya posisikan diri saya sebagai teman, ternyata itu salah. Saya berikan reward, itu ternyata salah. Nah, bagaimana kita posisikan diri kita sebagai manajer di sini? Kita gali informasi dari anak itu, apa sih masalah anak di rumah? Timbulkan keyakinan dari dia pribadi. Mungkin salah satu yaitu tentang menuntut kepada anak-anak kita. Kalau kita sudah menggunakannya sendiri, dengan sendiri mereka akan terbiasa. Itu mungkin salah satu. Yang kedua, sering gitu ya terjadi di sekolah. Ketika anak sholat duha, kalau bisa kita juga ngikutin ya Bapak Ibu. Saya juga salah. Nah, itu makanya saya katakan tadi, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mulai berusaha merubah. Merubah itu tidak susah. Yang susah itu adalah mengubah. Berbeda ya Bapak Ibu ya. Kita merubah karena kita itu gampang, kita ansur-ansur, step by step. Mengubah itu yang susah. Nah, jadi sekarang saya pribadi sudah mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan bulan depan ada pemohon yang akan mendapatkan ilmu. Kita sama-sama di sini memposisikan diri kita sebagai manajer dan menciptakan budaya positif, yaitu dengan cara menggunakan bahasa yang positif pula kepada anak-anak kita. Kalau kita sudah menjadikan panutan bagi anak-anak kita, mudah-mudahan kita bisa menciptakan pelajar profil Pancasila di sekolah kita ini. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Sekarang sudah Pak Iqbal? Sudah cukup. Terima kasih. Untuk break yang terakhir saya pengen cek konsentrasi saya. Itu apa yang saya lakukan? Bapak Ibu salah ya? Ini gelas. Ini gelas. Ini air. Dituangkan. Lalu diminum. Lalu diminum. Ini berapa? 1. Ikuti kata-kata saya. Ini kita bakal menggunakan. Ini gelas. Ini air. Dituangkan. Lalu diminum. Ini berapa? Kita ulangi. Sudah 2 kali. Saya pengen cek konsentrasi Bapak Ibu. Kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Ini gelas. Ini air. Dituangkan. Lalu diminum. Ini apa? Gelas. Ini apa? Gelas. Salah. Gelas. 1 kali lagi ya. Ikuti kata-kata saya. Ya. Oke? Paham? Ikuti kata-kata saya. Ini gelas. Ini air. Dituangkan. Ini diminum. Ini berapa? 3. Betul. Tepuk tangan untuk semuanya. Apa namanya? Paham? Ikuti kata. Ya, ikan kata-kata ini berapa? Ini berapa? Kalau saya bilang salah tadi jawabannya salah juga. Salah kata saya tadi kan? Salah juga. Nah, terima kasih. Ini berapa? Ini berapa? Pak, kami sering di SD itu Bisa? tapi lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Ibu Dery yang telah menyampaikan
sebentar, tapi berisi sekali ya, daging semua. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, bagaimana kita kedepannya mengontrol diri, berperilaku terhadap sesama dan terhadap anak-anak. Mungkin selama ini ya saya sendiri ya, jadi tadi kayak mikir salah, ternyata yang saya lakuin salah gitu ya. Kita dulu saya pikirnya kalau anak-anak itu diperlakukan sebagai teman itu sudah baik, ternyata belum lagi ya, ternyata salah gitu. Nah jadi kita ya memang sebaiknya kita sebagai pendidik kita harus upgrade ilmu kita ya, karena nggak ada batasan belajar itu sampai akhir hayat. Gunanya ya meskipun kita sebagai pendidik tidak hanya mendidik siswa di sekolah, tapi kan kita sebagai orang tua dan nanti juga sebagai orang tua, ilmu mendidik itu juga akan dipakai di rumah kita. Semoga